Episode 2609. Keluar, berdagang. Dalam kehampaan misterius, Xiaoyan diam-diam menutup matanya dan memahami pemandangan yang baru saja dilihatnya. Untungnya, sebelum masuk ke sini, dia diam-diam memberi Cailin pil obat yang dibutuhkan Cailin, serta 2 api suci. Reinkarnasi ke-9 itu misterius dan misterius, tapi kenapa dia tidak memiliki jejak kelopak seperti ini di tubuhnya? Tapi dia bisa dengan jelas merasakan sepertinya ada fluktuasi kekuatan di tubuhnya. Jejak kelopak yang baru saja saya lihat sepertinya hanyalah gambar ruang waktu yang merekam berita, seolah-olah tetap di sini, menceritakan sesuatu pada diri saya sendiri. Untuk sementara waktu, perasaan saya campur aduk, tetapi Xiaoyan memperoleh banyak wawasan karena ini, bahwa kekuatan peringkat reinkarnasi tingkat 6 yang baru saja dipromosikan, sebenarnya menyebar dengan cepat menuju puncak. Waktu berlalu, dan di Gua Ular Iblis 10 Warna, hampir 1 tahun telah berlalu, dan dunia luar baru berusia lebih dari sebulan. Cailin, apakah kamu belum meninggalkan Bea Cukai? Setelah retret selesai, seluruh tubuh Xiaoyan berputar-putar lagi, seolah didorong keluar oleh garis lintang misterius, dia segera kembali ke altar. Tepat setelah kembali ke altar, perasaan hati Xiaoyan tiba-tiba bergema saat dia melihat Cailin menerima warisan di depannya. Dilihat dari gambar kelopaknya barusan, reinkarnasi ke-9 telah dibunuh oleh pria misterius itu selama beberapa kehidupan. Setelah kehidupan ke-9 jatuh, gerbang langit dan bumi mungkin tidak dapat dibangkitkan. Dan pria dengan sosok putih susu, ancamannya bahkan lebih kuat daripada pemimpin di luar wilayah. Hanya saja yang mengganggu Xiaoyan saat ini adalah di reinkarnasi ke-9, ada banyak orang dengan bakat luar biasa, bagaimana saya bisa menemukannya? Dan siapakah reinkarnasi ke-9 yang paling misterius dan tak terduga? Apakah itu dirimu sendiri? Meskipun saya mengalami beberapa fluktuasi halus di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak memiliki fluktuasi kelopak itu di tubuh saya. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya menjangkiti Xiaoyan. Ledakan. Dengan keras, kekuatan tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba menyebar dari altar, dan ular serta kalajengking yang tak terhitung jumlahnya dalam keadaan membatu bergetar, seolah-olah memanggil semacam seon untuk datang. Untuk sementara waktu, seluruh altar kosong dan langsung runtuh. Puff! Tekanan mengerikan di altar menyebar, dan bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini di puncak reinkarnasi lapisan ke-6, dia tidak bisa menahan jantungnya berdebar-debar. Di atas altar, sinar cahaya 10 warna tiba-tiba muncul, dan segera tubuh yang sangat besar, dikelilingi oleh kekuatan mengerikan yang melahap langit dan bumi muncul. Itu adalah ular piton menelan 10 warna dalam keadaan lengkap. Sisik warna-warni yang padat di kulit bersinar dengan kilau yang indah, dan dengan mata yang sunyi dan tidak berwarna pada pupil ular, kesombongan dan dominasi bawaan meresap keluar. Lingkaran 10 warna tersapu, dan saat berikutnya ia menyusut dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi sosok cantik dengan lekukan yang mempesona. Pada wajah centil, dingin, dan malas, tampak ada sentuhan penghinaan terhadap langit dan bumi. Sangat indah, penindasan yang sangat kuat. Tubuh Xiaoyan berdiri di atas tanah altar. Untuk pertama kalinya, dia melihat Cailin dalam keadaan utuh. Jantungnya berdetak sedikit. Di hadapan orang cantik yang membawa bencana bagi negara dan rakyatnya, bahkan Xiaoyan kehilangan konsentrasi normalnya. Wajah menawan yang lesu dan sedingin es sepertinya mengandung semacam kekuatan aneh yang merampas jiwa, belum lagi tubuh yang nyaris sempurna dan sangat halus, bahkan mengandung semacam kekuatan luar biasa yang melahap langit dan bumi, ada. Cailin hari ini tampaknya sekali lagi kembali menjadi Ratu Medusa yang galak dan terkenal di benua Doki. Sisi, skala warna baru saja muncul, matanya terdiam, dia mengangkat tangan giok rampingnya dan melambaikannya ke arah altar, bayangan ular 10 warna yang tak terhitung jumlahnya meraung ke bawah, dan akhirnya berubah menjadi pemandangan cahaya 10 warna, yang sepenuhnya terbungkus dan dilindungi, dunia altar ini. Dengan warisan sempurna dari piton penelan langit 10 warna, wajar untuk melindungi dunia altar terakhir, yang juga merupakan semacam umpan balik. Di mana Xiaoyan? Fiksi Haoi. Setelah melakukan semua ini, mata indah Cailin perlahan mengalihkan pandangan ke bagian langit dan bumi ini. Berfokus pada pandangannya, dia menatap pria berbaju hitam di tanah altar, rasa dingin di wajahnya menghilang seketika, senyuman lembut dan hangat muncul, dan sepertinya ada ekstasi di matanya yang dalam. Ketika matanya menemukan Xiaoyan, mata Cailin yang malas dan dingin tiba-tiba meledak dengan panas yang menyengat, dan tubuh halusnya melonjak, cocok dengan semangat bawaan Ratu Medusa, glamor dan mengharukan, keindahannya menyesakkan. Apa kau berhasil melakukannya? Melihat kulit Cailin yang kemerahan dan kekuatan misterius melonjak di sekujur tubuhnya, Xiaoyan bertanya sambil tersenyum. Bisa saja kamu, puncak peringkat reinkarnasi ke-6. Cailin menggerakkan langkah teratai dengan ringan dan langsung datang ke sisi Xiaoyan, tapi setelah beberapa saat, ada sedikit keraguan dan keterkejutan di matanya yang indah. Kamu juga, tahap reinkarnasi ke-6. Begitu kata-kata itu keluar, Xiaoyan dan Cailin tidak bisa menahan diri untuk saling memandang dan berkata serempak. Api iblis penghancur surga dan pil obat adalah kunci penyerapan warisan yang sempurna kali ini. Api suci lainnya tidak cocok dengan nafasku. Seharusnya ada seseorang yang lebih cocok dariku. Setelah Cailin selesai berbicara, batu giok ramping itu menunjuk ke arah Xiaoyan, dan sumber api suci murni muncul. Itulah sumber api suci dari api rubah. Di dunia tak dikenal itu, ada beberapa hal tentang piton penelan langit 10 warna, kamu pasti tahu. Melihat skala warna yang begitu indah dan mengharukan, Xiaoyan menerimanya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Berita yang terungkap di garis lintang misterius itu terlalu mengejutkan, Xiaoyan pasti tidak akan memberi tahu Cailin. Ayo pergi, saatnya kembali. Setelah keduanya berbicara lagi, Xiaoyan tertawa. Tunggu, perjalanan menuju dunia iblis belum berakhir. Harimau darah jahat surgawi memiliki bakat yang bagus.
Jika kamu bisa memberikan rahmat untuk tetap berada di pusat dunia iblis, itu akan sangat membantu aliansi kita di masa depan. Ada juga Master Dunia di pusat dunia iblis. Master Dunia sebelumnya memimpin orang-orang untuk membantai klan ular piton penelan kita. Meskipun Master Dunia tidak memiliki niat seperti itu sekarang, dia mendambakan kekuatan ular piton penelan warna-warni untuk waktu yang lama. Saya dapat memisahkan jejak asal dan membantu keduanya menembus masing-masing tingkat ke-8 dan ke-7 yang sebenarnya. Pada saat ini, kepribadian dan kekuatan Cailin telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Jelas sekali, setelah menerima kekuatan piton menelan langit 10 warna, batas Cailin adalah tingkat reinkarnasi 9 kali lipat. Sekarang tingkat reinkarnasi tingkat 6, tetapi pemahamannya tentang kendali kekuatan ular piton menelan 10 warna belum lengkap. Reinkarnasi 8 kali lipat, apakah terlalu berisiko untuk melakukannya? Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, untuk sementara tidak menyetujui lamaran Cailin. Sekarang, dengan kekuatannya di puncak reinkarnasi tingkat 6, dia hanya memiliki peluang kurang dari 10% untuk menang melawan Master Dunia Iblis. Seharusnya sepadan. Dalam warisan pendahulu ular piton menelan 10 warna, telah dicatat dengan jelas. Mutiara roh kayu ada di tangan Master Dunia di pusat dunia iblis. Cailin tersenyum menawan dan sepertinya sudah menebak kekhawatiran Xiao Yan. Wow, bola roh kayu. Pada saat ini, jantung Xiao Yan tiba-tiba berdetak kencang. Jika Anda dapat menyelesaikan transaksi dengan Raja Dunia Iblis, maka Anda akan memiliki 3 bola roh di tangan Anda. Rencananya sekarang adalah untuk tidak mengetahui apakah Master Batas Dunia Iblis adalah bola roh kayu yang rakus, atau peluang untuk menembus peringkat reinkarnasi ke-8. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.